Yoloha semuanya, kembali lagi di channel Wom Isekai, channel yang khusus buat bahas anime Isekai Decit di musim ini, dan akan berfokus pada anime Isekai di musim depan nanti. So, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu kalian tanyakan di Wom 2, yang padahal gua selalu nginfoin di hampir semua video gua selama 2 minggu belakangan. Makanya guys, push dulu like dan subrek di bawah, sekalian juga aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian semua gak ketinggalan update terbaru dari WOM Universe ini. Oke, langsung saja, enjoykan posisi rebahan kalian, persiapkan jiwa MC dalam diri kalian, dan inilah dia, Isekai Decit Skill episode ke-10. 俺は大丈夫だよ。おいおい。ゆうやが卓球とはな、うまくできるかはわからないけど、頑張るよ。 Scene awal dibuka dengan memperlihatkan Yuya yang dihampiri sama Kurosawa Kenji dan atasannya yang kita sebut aja Bumiya. 芸能界に招待するわ。遠慮しておきます。 Yuya yang menolak tawaran perusahaan model besar seperti mereka jelas saja membuat Bumiya terkejut dibuatnya. Yuya pun mengetahui jika dirinya memilih jalan dunia hiburan, maka dirinya tak akan bisa bebas melakukan apapun seenak jidatnya. Yuya sudah merasa bahagia bisa bersekolah dengan normal seperti itu. Meski telah ditolak seperti itu, namun Bumiya malah terus memaksa Yuya buat join dengan mereka. あまり無理を言わないであげてください。 Miu nampak keluar dari mobil dan melarang Bumiya buat memaksa Yuya. Kedua bestinya pun terkejut karena model populer seperti Miu bisa kenal dengan Yuya. Ryo dan Shigo kemudian diberikan majalah edisi terbaru yang baru akan diterbitkan di esok hari. Mereka pun terkejut karena cover depannya adalah Yuya dan juga Miu yang jadi model utamanya. Singkat waktu, demi bisa memfoto Yuya, Bumiya yang mendapati poster turnamen bola yang dijatuhkan oleh Kaori secara tidak sengaja membuatnya meminta izin kepada kepala sekolah agar diperbolehkan memotret Yuya di hari turnamen nanti. Setelah membasmi seekor monster dengan serangan gabungan, terlihat Yuya, Naito, dan juga Akatsuki yang sedang memandangi langit bersama-sama. Yuya yang menyadari pengalaman bertarungnya sangat sedikit, dirinya merasa masih harus terus melatih semua skillnya itu. Setelah memikirkan hal itu, Yuya memutuskan buat masuk hutan yang lebih dalam. Di tengah Yuya menggetok salah satu pohon di sana, dirinya terkejut karena pepohonan di sana yang sangat keras baginya. Dan nama pepohonan di sana ialah pohon agam hitam, yang mana serangan biasa tak akan mungkin mampu menggoresnya. Yuya kemudian meminta Naito dan juga Akatsuki buat meningkatkan kewaspadaan. Namun gobloynya, Yuya mengira pigi raksasa di hadapannya itu adalah Akatsuki, yang padahal Akatsuki ada tepat di belakangnya. Serangan telak pun diterima olehnya. Naito dan Akatsuki yang khawatir nampak langsung menghampirinya. Namun Yuya melarang mereka berdua buat mendekatinya. Setelah Yuya mengecek statusnya, alangkah terkejutnya Yuya karena monster berjenis Mittelbor itu memiliki status yang sungguh edan. Di tengah Yuya yang ingin memakai potion penyembuhnya, namun sayangnya serangan demi serangan terus dilancarkan ke arahnya. Namun Yuya hanya bisa menghindarinya atau menahan serangan itu. Ditambah, dirinya masih harus menjaga Naito dan Akatsuki yang ada tepat di belakangnya. Namun sesaat kemudian, 助けてやろう。 kemunculan kelinci putih yang baru aja mengempaskan seekor Mittelbor tadi jelas saja membuat Yuya melongo dalam seketika. Kita sebut aja dia Usagi. Meskipun serangan Usagi tadi sangatlah keras, namun Mittelbor itu nampak masih hidup dan nampak akan menerjang dirinya. うせろ。 Di tengah Yuya yang masih terkejut kagum, Usagi nampak memperhatikan dirinya. Yuya pun makin terkejut usai melihat status gila yang dimiliki oleh si kelinci OP.
Usai terdiam memperhatikannya, entah apa alasannya, tapi Usagi meminta Yuya, Naito, dan juga Akatsuki buat memperlihatkan tendangan mereka masing-masing. Yuya yang nurut-nurut aja, nampak dihentikan sama Akatsuki, yang mana dirinya dengan sangat pedenya menawarkan diri buat maju duluan. 論外だな。 Akatsuki pun kena mental karena dikatai begitu. Dan setelahnya, giliran Naito lah yang maju. まだまだ未熟だが、見どころはある。 Setelah Akatsuki dan Naito, giliran Yuya lah yang maju. Setelah diperhatikan seperti itu, mau tak mau Yuya harus melakukannya juga. 才能の片鱗は伺えるな。 Setelah meminta mereka bertiga buat tunjukin tendangan masing-masing, sang Master Usagi nampak menunjukkan kebolehannya yang mampu membuat hutan bergetar hanya karena tendangannya saja. Setelah itu, Master Usagi meminta Yuya buat mencobanya juga. Dan dari sinilah sesi pelatihan Yuya terus berlangsung sembari diperhatikan sama Naito dan juga Akatsuki. Tak lama berselang, Yuya nampak berhasil merubuhkan sebuah pohon naga hitam besar yang terlihat sangat kokoh di sana. Master Usagi pun memberitahukan dirinya yang sudah menebak Yuya yang pasti bisa melakukannya. Setelahnya, Yuya nampak diajak adu mekanik sama Master Usagi. Di tengah adu mekanik mereka berdua, Naito nampak memperhatikan dengan seksama. Namun tidak dengan Akatsuki yang malah molor seenak jidatnya. Pelatihan itu pun terus berlangsung sampai pagi hari pun tiba. Setelah bertanya seperti itu, Shin nampak langsung berpindah di rumah Yuya. Dan alasan kenapa Master Usagi mulai melatihnya, itu karena dirinya memilih Yuya buat jadi penerusnya. Master Usagi kemudian memberitahukan soal para Nirmala yang memiliki tugas untuk mengajari penerus mereka dengan mewariskan teknik yang mereka miliki. Yuya yang tidak paham maksudnya nampak dijelaskan dari awal. Yang mana Nirmala sendiri adalah sebuah gelar yang hanya diberikan untuk segelintir master yang benar-benar pro dalam bidangnya. Dan itu semua demi melindungi dunia dari sesuatu yang disebut sebagai mala. Mala sendiri adalah sisi negatif dari dunia tersebut. Dan sosok yang melindungi orang-orang dari mala itu adalah yang disebut sebagai Nirmala. Yuya kemudian bertanya soal dirinya yang boleh menolak tawaran itu atau tidak. Master Usagi pun memberitahukan Yuya yang boleh menolaknya. Namun, keseimbangan dunia akan runtuh dan pertarungan melawan mala pun takkan bisa terhindarkan. Di mana jumlah sekutu akan sangat mempengaruhi jumlah nyawa yang bisa terselamatkan. Alasan lain Master Usagi yang memilihnya tidak lain karena Yuya yang memiliki potensi yang sangat tidak terbatas. Setelah ditawari sekali lagi, namun sayangnya Yuya tetap menolaknya. Di lain sisi, Yuya tetap ingin melindungi semua orang yang ia temui di dunia itu. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk jadi lebih kuat lagi. Mendengar dan membuat Master Usagi berniat untuk melatihnya secara penuh. Dengan bayaran dirinya juga ingin diajarkan penggunaan sihir. Di mana Master Usagi nampak mengagumi penghalang sihir yang ada di sekitar rumah Yuya. Yang hanya bisa dilewati oleh makhluk bersahabat saja. Dan semua itu membuatnya berkeinginan untuk diajarkan sihir agar jadi lebih kuat juga. Dan pada akhirnya, Yuya dan Master Usagi menjadi murid dan guru di saat yang bersamaan. Setelah itu, pelatihan Yuya pun dimulai. Apesnya, dirinya diminta untuk mengalahkan seekor King Mithril Boar yang jauh lebih kuat daripada seekor Mithril Boar. いかに強いぞ。 Naito yang berniat membantu nampak dihentikan sama Master Usagi. Yang mana dirinya yakin Yuya pasti bisa melakukannya. Hingga pada akhirnya... Yuya pun bersorak dengan sangat kencangnya usai menumpas seekor King Mithril Boar. Master Usagi pun membiarkan kemenangan Yuya meski dirinya ingin Yuya mengalahkan monster tadi hanya dengan tendangan saja. 俺は大丈夫だよ。あ、おいおい。 Setelah itu, Yuya pun memeriksa semua drop item yang ia dapatkan barusan.
Dan ternyata tingkatan King Mithril tadi adalah rank SS. Master Usagi pun memberitahukan di atas rank SS masih ada triple S dan rank ekstra. Dan malah yang akan mereka lawan itu ada di atasnya lagi, yaitu rank legenda. Di saat yang bersamaan, Yuya yang telah naik level mendapatkan notifikasi buat berevolusi. Yuya pun panik karena tubuhnya yang bersinar secara tiba-tiba. Master Usagi pun memberitahukan evolusi yang dialami pada ras manusia sangatlah jarang terjadi. Usai berhenti bersinar, Yuya pun bersyukur karena penampilannya yang sama sekali tidak berubah. Meski begitu, evolusi tadi telah membuat Yuya mendapatkan banyak sekali status dan skill tambahan. 球技大会の途中に変身したりしないよね。 Singkat cerita, terlihat Yuya yang mengikuti turnamen tenis meja. Bumiya dan timnya nampak telah bersiap buat mengambil fotonya. Dan sebelum dimulai, lawan tanding Yuya nampak menghampirinya dan bertingkah agak angkuh dengan memberikan servis keras padanya. Meski sangat kuat, namun Yuya mengetahui kekuatan lawannya saat ini sama sekali tak sebanding dengan kekuatan para monster di isekai sana. Hingga pada akhirnya... Semua orang pun terdiam 1000 kata karena Yuya yang mampu membolongi meja hanya dengan bola pingpong saja. Melihat membuat Yuya memutuskan buat mundur sebelum jatuh korban. Tak lama kemudian, Kaede nampak datang menghampiri Yuya yang masih termenung sendirian. Dirinya mengajaknya buat ikut turnamen bola voli untuk menggantikan satu pemain yang cedera di sana. Melihat yang membuat Bumiya menyeret semua anak buahnya buat mengikuti Yuya di belakang. Melihat adanya Yuya di tim mereka, jelas saja membuat mereka semua yakin dapat menang dengan sangat EZ-nya. Melihat kekuatan Eden gang otaknya Yuya, jelas saja membuat tim lawan mundur karena mereka semua masih sayang nyawa. Parahnya lagi, kejadian barusan bukannya difoto sama timnya Bumiya, tapi mereka semua malah memfoto pemandangan yang jauh lebih indah lagi. Serit woy. Di tengah Rin dan Kaede yang sedang menghibur Yuya, mereka bertiga mendengar seseorang yang berteriak dan Kaori nampak ketakutan. Melihat Yuya yang ada di sana, sontak saja membuat Kaori meminta tolong untuk menggantikan pasangan timnya yang cedera barusan. Melihat tim lawan yang seolah mengejek dengan sengaja, Yuya memutuskan buat menggantikannya karena mengira lawan mereka lah yang telah berbuat curang. Namun ternyata... Melihat cara Kaori mengayunkan raketnya itu, sontak saja membuat Yuya menyadari maksud dari ucapan si Joko tadi. Karena hal itulah, Yuya terus menutupi Kaori yang berniat memukul bola. Dan hal itu jugalah yang membuat pertandingan seolah jadi 2 lawan 1. Setelah membalas serangan Yuya, terlihat Kaori yang mengira itu adalah kesempatan baginya. Namun gobloynya... Bersamaan dengan kemenangan Yuya yang ditutup dengan Kaori yang seolah dipeluk olehnya, timnya Bumiya pun turut mendapatkan bahan pemotretan yang terbilang sangat bagus bagi mereka. Singkat cerita, di saat Yuya yang ingin pulang ke rumah, dirinya mendapati Kaori yang telah menunggunya di depan sekolahan. Dirinya kemudian mengajak Yuya buat pulang bersama-sama. Kaori yang merasa sudah dibantu terus-menerus membuatnya mengajak Yuya buat mampir ke suatu tempat sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Yuya yang meminta Kaori untuk gak perlu repot-repot. Dirinya pun berucap kata-kata yang membuat Kaori terkejut mendengarnya. 一緒にいられるだけで十分嬉しいし。 Di tengah lampu yang hampir merah lagi, Yuya memintanya buat cepat menyeberang. Namun Kaori malah memintanya buat menutup kedua matanya. いい匂い。 Setelah membuka matanya, Yuya yang tidak tahu apa yang dilakukan Kaori barusan membuatnya bertanya padanya. Kaori yang berkata itu rahasia, jelas saja buat Yuya memandangi dirinya. Dan ternyata... 秘密です。
Scene ditutup dengan memperlihatkan adu mekanik yang terjadi antara Mas Rusagi dengan Nirmala Panah. Sang Nirmala Panah pun terkejut karena Mas Rusagi yang baru aja menggunakan kekuatan sihirnya. Mas Rusagi kemudian memberitahukan dirinya yang baru aja belajar sihir dari Yuya. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Nirmala Panah mundur dan berniat mengganti target dari Mas Rusagi ke variabel tak terduga, di mana prioritas pembasmiannya berubah menjadi Yuya yang harus dibasmi terlebih dahulu sebelum membasmi Mas Rusagi. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Mas Rusagi tak membiarkannya. Namun dirinya terhenti karena belasan panah yang diarahkan tepat di depan pijakannya. Mengetahui Yuya yang telah dijadikan target, Mas Rusagi merasa dirinya harus cepat-cepat mengajari Yuya semua skill yang ia miliki. Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Cheat Skill episode ke-10. Not bad sih menurut gua ya. Akhirnya setelah 2 episode fokus anime ini ke puding mata PKED, fokus anime ini mulai berubah ke jalan yang benar. Meski Kang Potret anyir banget disuruh foto Yuya, malah autolog ke puding KED. Seri telah minimal Menurut gua, evolusi Yuya memang hanya berletak di statusnya dan juga skillnya. Karena perbedaannya terlalu jauh dari sebelumnya, membuat Yuya kesulitan buat menahan dirinya sendiri. Bayangin aja, meja sampai bisa bolong. Parahnya lagi, lapangan voli sampai bisa propaganda seperti itu. Oh iya, perlu kalian ketahui, pemain tenis yang babak belur itu bukan karena musuhnya loh ya guys. Tapi, itu karena servisnya Kaori. Yuya aja hampir kena kalau akurasi Kaori agak naik sepersekian persen. So, buat rating, kayaknya sih 9,5/10 cocok buat episode kali ini. Meskipun momen epicnya agak-agak kurang bagi gua. Makasih buat yang udah nonton Gager Video, dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan. Bye-bye.